adik-adik, perkenalkan saya Kak Deni Puspa. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak, batas, dan luas wilayah Indonesia. Yuk, mari kita belajar. Oke, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu loh luas wilayah dan batas wilayah Indonesia. Untuk luas wilayah Indonesia, nah ini terdiri dari Sabang sampai Merauke ini ya, itu terdiri dari luas wilayah daratan dan lautan. Untuk luas daratan yaitu sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan untuk wilayah lautan luasnya adalah 3.257.483 km persegi. Berarti lebih luas lautan ya daripada daratannya ya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu terdiri dari ribuan pulau ya, ada 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia ya terbentang dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote. Nah, batas wilayah ini adalah batas-batas di mana Indonesia bersebelahan dengan daerah lain. Kita mulai dari yang utara dulu. Di sebelah utara sini, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, berbatasan dengan negara Filipina, berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dengan Singapura, dan juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan wilayah di bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan masih di selatan adalah benua Australia. Bagian barat wilayah Indonesia sekarang ini langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Letak secara astronomis adalah letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Letak secara astronomis Indonesia terdiri dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Pengaruh dari letak astronomis karena Indonesia berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka di Indonesia terdapat 3 pembagian daerah waktu, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur, antara WIB, WITA, dan WIB. Antara perbedaan wilayah dibatasi oleh 1 jam ya. Contohnya misalnya saya berada di Surabaya. Di Surabaya ini pukul 8, maka di Bali pukul 9. Sedangkan di Timika, Papua pukul berapa? 10 kan? Oke. Pengaruh berikutnya yaitu pengaruh letak lintang Indonesia. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, secara otomatis Indonesia selalu dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, ini barat matahari ya, ini barat wilayah Indonesia. Nah, karena Indonesia berada di khatulistiwa, maka keuntungannya adalah Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, di sini pasti membawa pengaruh yang sangat baik buat Indonesia, yaitu curah hujan di Indonesia tinggi ya, karena lembab. Oke. Kalau curah hujan tinggi, maka Indonesia tidak pernah kekurangan air sehingga lahan di wilayah Indonesia subur. Dan ini yang menyebabkan pertanian di Indonesia itu sangat subur sekali dan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, untuk di wilayah lautan, karena di Indonesia ini mendapatkan sinar matahari yang cukup ya, karena lautnya juga laut dangkal, maka di sini banyak plankton sehingga banyak ikan. Jadi pengaruhnya ada 2 macam ya. Indonesia tanahnya subur karena beriklim tropis, lautannya pun juga kaya akan ikan karena mendapatkan sinar matahari yang cukup.
Berikutnya adalah letak geografis Indonesia, yaitu letak Indonesia berdasarkan kondisi sebenarnya di Indonesia, ya. Letak geografis ini, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga Indonesia berada pada posisi silang atau biasa disebut dengan istilah cross position. Pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu karena Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, maka Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mengapa demikian? Karena Indonesia dilewati oleh angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat berhembus dari benua Asia menuju ke Australia, ya, karena di sini banyak laut yang sangat luas, maka angin ini bersifat lembab dan banyak membawa uap air, sehingga di Indonesia memiliki musim penghujan pada bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan angin muson timur, angin ini berhembus dari wilayah Australia menuju ke Asia, ya. Karena di wilayah Australia ini banyak sekali gurun dan lautnya sempit, maka anginnya berhembus bersifat kering. Dan di Indonesia memiliki musim kemarau pada bulan April sampai September. Pengaruh berikutnya, karena wilayah Indonesia berada pada cross position, maka letak Indonesia sangat strategis. Ya, wilayah Indonesia ini sangat ramai jalur pelayaran, jalur perdagangan maupun jalur penerbangan. Karena wilayah Indonesia sangat strategis, maka wilayah Indonesia juga merupakan jalur transit, ya, dan lintas internasional, di mana jalur penerbangan internasional itu transit di Indonesia, dan juga masyarakat yang sempat singgah di Indonesia ini memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu juga jalur perdagangan yang ramai, karena kekayaan alam Indonesia ini melimpah, maka dapat memperluas jalur perdagangannya. Letak Indonesia yang ketiga adalah letak geologis, ya. Letak geologis adalah letak Indonesia berdasarkan keadaan alam, kondisi batuan dan lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia yang berada di wilayah sini, lempeng Indo-Australia yang bawah, dan juga lempeng Pasifik. Nah, karena Indonesia berada di 3 lempeng yang aktif ini, maka di Indonesia ini terdapat 2 jalur pegunungan yang biasa disebut dengan istilah Ring of Fire atau jalur rangkaian pegunungan di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selain gunung api, di Indonesia juga rawan akan gempa bumi. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia ini yang terkena gempa bumi. Ya, gempa ini bisa terjadi karena tektonik ataupun vulkanik. Gempa bumi ini apabila terjadi di bawah laut, episentrumnya berada di bawah laut, maka akan berpotensi terjadi tsunami. Selain abu vulkanik yang menyuburkan tanah,
dari letak geologis ini juga dapat mengangkat material-material dari bawah perut bumi, sehingga di Indonesia ini banyak sekali hasil tambang ya, seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan sebagainya. Gunung api juga banyak sekali tempat pariwisata ya. Kalau kita sedang naik ke atas gunung itu kita bisa melihat suasana yang sangat indah sekali, apalagi kalau kita berada di puncak gitu ya, di puncak Bromo, di puncak Gunung Prau, kita bisa melihat sunrise yang sangat indah sekali hasil kuasa Tuhan ya. Selain itu, selain gunung berapi, tempat-tempat pariwisata alam lainnya itu juga terbentuk dari patahan dan lipatan, dan itu menimbulkan fenomena alam yang sangat indah sekali, seperti air terjun, batu karang, dan sebagainya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang letak Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Dadah! 1, 2, 3